Saudara 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Dewan Pengawas KPK. Alex dilaporkan karena diduga melanggar etik KPK. Alexander Marwata, saudara, diduga melanggar kode etik pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK. Pelanggaran saat pemaparan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada Mei lalu tentang 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Selain itu, Dewas KPK juga diminta bersikap atas tindakan pimpinan KPK yang berdasarkan rekomendasi Komnas HAM diduga melanggar hak asasi manusia dalam proses tes wawasan kebangsaan sehingga membuat 75 pegawai KPK tidak lulus dalam alih status ke aparatur sipil negara. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh beliau ketika melakukan konversi pers yang menyatakan 51 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat mendapatkan nilai merah dan tidak bisa dibina lagi. Tentu pernyataan ini harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etik terkait dengan adanya putusan dari Komnas HAM terjadinya 11 pelanggaran HAM termasuk adanya labelisasi. Ini yang membuat nama baik kami harus direhabilitasi. Mengapa? Karena pernyataan Pak Alex kemarin itu membuat banyak orang bertanya, mengapa kami yang telah belasan tahun memberantas korupsi, menangkapi para koruptor, setia kepada Pancasila UUD 45 dan NKRI serta tidak pernah ikut dalam organisasi terlarang, tiba-tiba dikatakan mendapatkan nilai merah. Kami berharap Dewas KPK segera memeriksa Pak Alex dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Sekarang ada rekan kami Rahmat Ibrahim di Gedung KPK Jakarta yang akan melaporkan soal Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK yang dilaporkan pegawai KPK ke Dewan Pengawas atau Dewas. Nah, Ibrahim, ini kan laporan pegawai KPK ini sudah masuk. Sudah adakah tanggapan dari Dewan Pengawas? Ya, selamat siang Audrey dan juga saudara. Informasi dari Dewan Pengawas KPK, laporan sudah diterima Sekretariat Dewan Pengawas KPK dan saat ini tengah diproses sesuai dengan prosedur yang berada di Dewan Pengawas KPK. Tentu nanti ke depan Dewan Pengawas KPK juga akan memeriksa sejumlah bukti-bukti jika ditemukan nanti ada dugaan pencemaran nama baik atau pelanggaran kode etik seperti yang disampaikan oleh perwakilan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, tentu nanti akan naik pada tahap berikutnya, tahap persidangan. Ya, laporan yang dilakukan oleh perwakilan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan ini berdasarkan pada pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 26 Mei lalu ketika menggelar konferensi pers bersama dengan BKN soal hasil tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam preskon tersebut, Alexander Marwata menyampaikan 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tidak dimungkinkan bisa dibina lagi, tidak bisa bergabung lagi dengan KPK, dan mereka mendapatkan nilai merah. Itulah yang dipertanyakan oleh para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, karena itu ada dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan juga dengan hasil temuan dari Komnas HAM soal adanya 11 pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan, termasuk tadi disampaikan juga oleh Yudi Purnomo soal labelisasi. Adapun pasal yang disangkakan atau pasal yang diduga dilanggar oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menurut pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, yakni pasal 4, pasal 6, pasal 8, Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan juga pedoman perilaku KPK. Hingga saat ini KPK menyampaikan bahwa mempersilahkan siapapun yang ingin melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK
Namun soal pelanggaran kode etik, KPK tidak akan melakukan intervensi apapun kepada Dewan Pengawas KPK dan menyerahkan sepenuhnya proses yang nanti akan dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Audrey. Dewan Pengawas KPK sedang mendalami laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim.